Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sudah kita diskusikan. Pemakala telah mempresentasikan makalahnya melalui grup WhatsApp kita. Kemudian sudah direspon oleh saudara-saudara terkait dengan hal-hal yang kita diskusikan dengan materi metode pembelajaran keimanan. Perlu kita tegaskan kembali bahwa makalah kita ini adalah materi kita ini adalah membahas tentang metode-metode pembelajaran keimanan. Artinya di makalah ini perlu kita sempurnakan kembali tentang metode pembelajaran itu, dan dari metode pembelajaran itu kemudian kita lihat contoh-contoh yang relevan berkaitan dengan pemahaman kita tentang keimanan itu sendiri, sehingga kemudian dalam proses pembelajaran siswa kita, peserta didik kita dapat memahami dengan baik pengertian keimanan, tentang keimanan termasuk iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, Rasul-Rasul Allah, kitab-kitab Allah, iman kepada hal yang gaib, dan lain sebagainya itu. Dan inilah kemudian bagaimana seorang guru, seorang pendidik mampu mengelola kelas itu, menyampaikan pembelajaran itu dengan metode-metode yang ada. Nah, di makalah sudah dijelaskan beberapa metode yang berkaitan dengan keimanan. Misalnya, metode apa? Metode kisah Qur'ani dan Nabawi. Artinya, seorang pendidik itu kemudian dalam konteks keimanan mampu memberikan contoh-contoh dari Al-Quran terkait dengan kisah-kisah para nabi, bagaimana para nabi itu konsisten dan komitmen menyebarkan agama Tuhan, menyebarkan agama Allah, mengajak orang beriman kepada Allah. Ini, dan di makalah ini yang harus disebutkan contoh-contoh dari ayat Al-Quran, kemudian yang berbicara tentang keimanan. Kisah-kisah Nabi kemudian yang diuji dengan keimanan. Misalnya Nabi Ayub yang ditimpa dengan penyakit yang sangat luar biasa, dari dia orang yang kaya raya, kemudian seketika hartanya itu diambil oleh Tuhan, diberikan lagi penyakit, ditinggalkan oleh istri dan lain sebagainya, sehingga dia digoda oleh setan atas izin Tuhan. Bagaimana setan meminta izin kepada Tuhan untuk kemudian bisa menggoda Nabi Ayub, dan pada akhirnya godaan setan itu tidak sampai kepada Ayub untuk kemudian merusak keimanan Ayub itu. Nah, ini yang menjadi contoh-contoh yang harus dibuat di makalah. Kisah-kisah Nabi, kemudian bagaimana kisah Nabi Muhammad, Ibrahim, dan lain sebagainya. Ibrahim menghancurkan berhala-berhala. Ini, ya, kisah-kisah dalam Al-Quran tentang bagaimana Luqmanul Hakim mengatakan kepada anaknya, la tusyrik billah, jangan kau menyekutukan Tuhan.
kisah-kisah Quran ini kemudian yang kita sampaikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik mampu merespon dengan baik. Artinya keimanan peserta didik itu mulai tumbuh dengan baik. Inilah tugas kita sebagai seorang guru. Kemudian ada kisah amsal, metode amsal, perumpamaan. Kita kasih perumpamaan orang yang beriman dengan tidak orang yang beriman. Ya kan? Ada lagi kisah apa? Kisah Ibrah Maudiyah. Bagaimana nasihat-nasihat dalam Al-Quran dijelaskan tentang nasihat-nasihat. Kemudian berkaitan dengan pengalaman-pengalaman hidup, pengalaman-pengalaman kisah masa lalu, kisah Fir'aun yang melawan kepada Tuhan, yang pada akhirnya di Laut Merah dia ditenggelamkan. Ini yang disampaikan kepada peserta didik. Seorang Fir'aun kemudian yang mengaku Tuhan, di akhir hayatnya mencoba beriman kepada Tuhan, tapi tidak diberikan kesempatan lagi karena sudah digoro-goro. Ini yang harus didudukkan. Pemahaman ini yang harus didudukkan kepada peserta didik dengan metode-metode yang ada. Nah, dalam proses metode-metode yang banyak ini kemudian bagaimana strategi kita untuk menyampaikan transfer pengetahuan itu, transfer of knowledge itu adalah dengan variatif. Bagaimana kita dengan gaya-gaya kepemimpinan kita, dengan strategi kita mengelola kelas, sehingga siswa ada dengan metode cerita, audio, visual, ditampilkan di televisi melalui audio visual dan lain sebagainya, itu yang membuat siswa mampu merespon dengan baik materi-materi yang kita berikan. Ini yang harus betul-betul kita kita cermati dengan baik ketika kita menggunakan metode-metode ini dalam menyampaikan materi-materi tentang keimanan itu sendiri. Kemudian ada metode tagrib dengan metode tahrif, punishment, reward and punishment, hadiah dan hukuman. Dengan kita memberikan metode, siapa yang mampu menguasai cerita, menguasai materi yang kita berikan, akan kita berikan reward, akan kita berikan hadiah. Siapa yang tidak menguasai akan kita berikan punishment, hukuman. Dengan misalnya kemudian menghafal berkali-kali dan sebagainya. Ini yang harus, ini contoh-contoh kita kemudian untuk bisa menyampaikan pengetahuan tentang keimanan itu terhadap peserta didik. Kemudian ada metode pembiasaan, ya. Bagaimana kemudian metode pembiasaan itu dengan kita ajak, dengan kalau di sekolah siswa-siswa kita setiap pagi disuruh untuk berdoa, sholat duha, ya, yang berkaitan dengan keagamaan disampaikan kepada peserta didik dengan memulai pelajaran mengucapkan basmalah, mengakhiri pelajaran dengan mengucapkan hamdalah. Ini metode-metode yang berkaitan dengan pembiasaan. Ada lagi metode keteladanan. Kita menceritakan keteladanan dari rasul-rasul Allah, para wali Allah, sufi-sufi, yang kemudian menjadi contoh buat peserta didik kita. Dan juga kita sebagai pendidik harus mampu memberikan contoh yang baik, memberikan teladan yang baik, sehingga kita kemudian akan menjadi potret bagi peserta didik, ya, bagi peserta didik dalam proses keteladanan itu sendiri. Nah, ini jadi saudara-saudara, ini yang harus benar-benar diperhatikan dalam proses kita ini berkaitan dengan metode pembelajaran keimanan itu sendiri. Pertanyaan kemudian, apa yang paling efektif dari metode ini adalah melihat materinya. Kita harus menyesuaikan materi apa
tentang keimanan itu sendiri. Ketika berkaitan dengan keimanan kepada Allah, membahas tentang pada hari kiamat kita pakai metode apa, ini pasti berbeda, ya. Percaya kepada yang gaib ini pasti berbeda. Artinya bisa semua metode kita pakai dalam mengelola kelas itu sendiri. Hanya beberapa metode yang kita pakai. Di sini tidak ada mana metode yang paling efektif dan efisien berdasarkan pertanyaan dari saudara-saudara, mana kelebihan dan kelemahan. Tentu masing-masing ada kelebihannya, ada kelemahannya. Nah, masing-masing metode inilah kemudian yang menutupi kombinasi yang kita lakukanlah kemudian melihat dari metode-metode ini mana yang lemah tertutupi dengan metode yang mempunyai kelebihan itu. Keunggulan dari metode ini adalah menutupi kekurangan dari metode yang lain. Nah, ini semua sama, tergantung materinya. Mana yang paling menonjol itu tergantung materi yang kita buat berkaitan dengan kita. Misalnya tentang sifat-sifat Tuhan, metode yang kita lakukan metode apa, ya? Tentu dengan pembiasaan. Salah satunya kita biasakan tentang menyebutkan sifat-sifat Tuhan dengan bernyanyi, wujud idam bako mukhal, itu tergantung, ya. Saya pikir itu ya, saudara-saudara, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.